Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan tajwid kita ya teman-teman. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik, teman-teman. Seperti kemarin kita belajar tentang hukum mim mati ya teman-teman. Izhar syafawi sudah kita bahas. Ikhfah syafawi juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita bahas idgham mutamatsilin. Sering kita dengar dengan idgham mim ya teman-teman. Sekaligus kita bahas dengan idgham mutamattsilinnya secara lengkap ya teman-teman. Sebetulnya idgham mim itu termasuk dari bahagian dari idgham mutamatsilin ya teman-teman. Baik, kita langsung kita bahas ke idgham mutamatsilin. Idgham mutamatsilin, hukum bacaan idgham mutamatsilin adalah apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua hidup atau berbaris, cara membacanya dengan memasukkan huruf yang mati atau yang pertama ke huruf yang kedua ya teman-teman. Dan ada pengecualian di sini kepada huruf mim. Jika hurufnya mim bertemu dengan mim dan nun bertemu dengan nun, maka ditambahkan bacaan dengung. Nah, akan tetapi mim dengan mim ini sering kita dengar dengan nama idgham mim ya teman-teman. Namun kalau nun bertemu dengan nun dengan pembahasan idgham mutamatsilin, nun dengan nun dia tetap idgham bigunnah ya teman-teman. Dia masuk ke hukum nun mati. Nah, kalau ini mim mati bertemu dengan mim sering disebut dengan idgham mim ya teman-teman. Baik, pertama-tama kita bahas idgham mutamattsilinnya dulu ya teman-teman. Idgham mutamatsilin apabila bertemu dua huruf yang sama, makhraj sama, sifatnya sama, maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua ya teman-teman. Ini contohnya. Contoh idgham mutamatsilin. Lam bertemu dengan lam, lamnya mati atau sukun, lam yang kedua hidup, maka lam yang pertama ini dimasukkan ke huruf lam yang kedua. Aqul laka, aqul laka, aqul laka. Yang kedua za dengan za. Idzahaba, idzaba, idzahaba, idzahaba dimasukkan ya teman-teman. Nah, contoh yang ketiga ada dal. Dal ini huruf qalqalah juga lah ya teman-teman. Wa qad dakhalu, huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Wa qad dakhalu, seharusnya kalau diqalqalahkan wa qad dakhalu gitu ya teman-teman. Tapi ini wa qad dakhalu bertemu dua huruf yang sama, maka yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua ya teman-teman. Wa qad dakhalu gitu. Contoh yang ketiga ada contoh yang keempat ada huruf ain. Lam tastati' alaih, lam tastati' alaih, ti' alaih. Yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Ada contoh yang kelima, yudrikum, yudrikum, huruf kaf ya teman-teman. Kaf bertemu kaf dengan kaf. Yudrikum, yudrikum, yang pertama dimasukkan yang kedua. Yang biasanya orang ragukan itu huruf qalqalah ya teman-teman. Huruf dal yang tadi kita lihat lagi. Wa qad dakhalu, jangan wa qad dakhalu, salah ya teman-teman. Huruf yang pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua karena dia idgham mutamatsilin. Wa qad dakhalu gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini dia pembahasan idgham mutamatsilin apabila bertemu dua huruf yang sama, makhraj sama, sifatnya sama, maka huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua ya teman-teman. Baik, kita akan bahas idgham mim yang tadi. Idgham mim itu masuk ke hukum mim mati. Apabila mim mati bertemu dengan mim, cara bacanya didengungkan ya teman-teman. Mislahum ma'ahum, mislahum ma'ahum. Yang kedua ajrahum marratain, ajrahum marratain didengungkan ya teman-teman. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun. Contoh yang keempat, wa in kuntum marda, kuntum
marda. Baik teman-teman, mudah dipahami ya teman-teman. Yang pertama tadi, dari awal idgham mutamathilain apabila bertemu dua huruf yang sama, yang pertama mati dan yang kedua hidup atau berbaris, maka suara huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua walaupun dia huruf qalqalah seperti dal, ta, qaf ya teman-teman, dimasukkan, jangan diqalqalahkan. Kayak contoh yang tadi, wa qad dakhalu, kan jangan wa qad dakhalu ya teman-teman. Itu saja kalau idgham mutamatsilin, cara bacanya dimasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Kalau idgham mim yang ini dia dimasukkan juga huruf yang pertama ke huruf yang kedua, tapi disertakan dengan dengung ya teman-teman. Dia hukum mim mati. Dan ada satu lagi pengecualian tadi, nun mati bertemu dengan nun, dia masuk ke idgham bi gunnah ya teman-teman. Seperti pembahasan kemarin, nun mati bertemu dengan nun. Mim nun waw ya itu huruf bi gunnah. Itu masuk ke hukum nun mati dan tanwin ya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan dari idgham mutamatsilain. Jika masih ada kejanggalan atau kekurangan, mungkin juga belum paham, kawan-kawan boleh komen di bawah biar kita bisa nanti di chat juga, nggak apa-apa. Yang penting kawan-kawan bisa paham ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi